Selamat hari Minggu, Quasimodogeneity. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kita berdoa. Damai sejahtera yang senantiasa melampaui setiap akal dan pikiran saudara-saudara, menyertai dan memberkati saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat bertemu kembali dalam firman Tuhan untuk minggu hari ini. Teks firman Tuhan buat kita terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 5. Saya percaya Bapak Ibu di rumah sudah lebih awal untuk membaca dan memahaminya. Lazimnya para teolog dunia sepanjang abad menyebutkan bahwasanya Mazmur 42 ini bernama lamentation individual. Artinya adalah ratapan pribadi. Pemazmur meratap menangis karena dia merasa amat jauh kehidupannya dari Tuhan. Ini disebut berasal dari Bani Korah, keturunan Esau. Namun demikian, Mazmur ini diangkat kembali, direduksi kembali, diperbaharui kembali setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan. Apa maksudnya? Maksudnya karena ada kesamaan kehidupan di antara dua masa yang berbeda. Dulu waktu masih keluarga Bani Korah mengungkapkan Mazmur firman Tuhan ini, dan pada saat mereka bangsa Israel pulang dari pembuangan ke Yerusalem, mereka menganggap begitu jauh dari bait Allah. Mengapa Bapak Ibu? Karena bait Allah sebelum bangsa Israel ditawan dan dibawa ke pembuangan Babel, bait Allah sudah sedemikian hancur dulu dibuat oleh raja yang menawan mereka dari Babel. Kini mereka pulang, tinggal puing-puing yang tidak berarti. Mereka menangis meratapi melihatnya. Mereka rindu haus bersama Allah, masuk di bait Allah bersama-sama Allah. Bapak Ibu tahu bahwasanya dalam pemahaman orang Yahudi, bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Rumah Allah sekaligus sebagai simbol nasionalisme ke-12 suku bangsa Israel. Kini hal itu tidak ada lagi. Mereka pulang ke Yerusalem, tapi mereka merasa begitu jauh dari Allah, sehingga mereka meratapi keadaan itu. Mereka menangis, mereka merasakan hal yang sama, rindu untuk masuk ke rumah Tuhan dan melihat wajah Allah di rumah Tuhan, dan itu ternyata tidak lagi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itulah pemazmur mengatakan bahwasanya aku rindu bagaikan rusa yang rindu kepada air yang mengalir. Jiwaku rindu gundah gulana, hatiku hancur, jiwaku hancur dalam tubuhku, karena aku tidak memperoleh persekutuan lagi di bait Allah bersama-sama dengan Allah. Saudara tahu, Bapak Ibu tahu, bahwasanya biasanya rusa yang sudah kehilangan rumput-rumput di pegunungan oleh karena sudah dimakan oleh matahari yang terus kemarau berkepanjangan, mereka turun ke bawah menemukan air-air yang bisa mereka minum untuk membantu kehidupan mereka. Kini sudah kosong. Karena itu dia mengatakan, aku rindu dengan sumber mata air. Seperti rusa yang senantiasa mencari sumber mata air. Dan mereka kelihatannya tinggal dalam kerinduan mereka semata. Hati mereka menangis. Karena mata air dan rumput merupakan sumber kehidupan mereka. Minggu Quasimodogeneity yang memberi arti seperti anak-anak yang haus, yang rindu akan
susu yang murni. Dalam kaitan ini disamakan firman Tuhan yang menjadi susu yang murni yang bisa dikonsumsi oleh setiap orang yang percaya, yang membuat pertumbuhan rohani mereka menjadi sejahtera, menjadi nyaman, berlangsung sebagaimana layaknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan ini kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sebagai salah satu dampak dari kerinduannya, dia meratapi, lamentation, menangis sepanjang hari, menyesali keadaan itu, dan tidak mampu berbuat, dan tidak bisa mengadu sama siapapun, kecuali dia mengadu kepada Tuhan. Dia katakan, aku rindu, dan aku datang kepada Tuhanku. Dikatakan dalam ayat yang keempat, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dia mensejarkan dirinya kepada orang kafir yang menganggap kalau bangsa Israel tidak memiliki rumah Allah lagi, dianggap Allah mereka kalah. Orang yang dari paganisme atau orang kafir menganggap Allah bangsa Israel hilang, tidak hidup lagi, meninggalkan umatnya. Ini yang ditangisi oleh pemazmur, sehingga dia mengatakan, orang menanya, di mana Allahmu? Seolah-olah Allah alpa dari kehidupan pemazmur pada saat itu. Hanya seketika seperti itu, dia mengatakan, dia mengingat hal-hal yang luar biasa dulu ketika pergi ke bait Allah. Dikatakan dalam ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, aku mengingat bagaikan aku berjalan maju dalam kepadatan manusia ke rumah Tuhan. Aku berjalan menuju rumah Tuhan dalam sorak-sorai mengucapkan syukur dan terima kasihku kepada Tuhan. Dan dikatakannya bahwa dia mau melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai, mau bersyukur, mau mengadakan perayaan. Mengacu kepada hari Pondok Daun, yang berarti bangsa Yahudi pergi ke rumah Tuhan, membuat satu pesta syukuran yang luar biasa, karena mereka merasakan ada berkat-berkat yang dari Tuhan yang mereka peroleh dari lapangan pekerjaan mereka. Dan mereka pergi ke Tuhan mengucapkan syukur beramai-ramai, berbondong-bondong. Itu yang mengingatkan hati pikiran pemazmur, sehingga dia dibalik rasa duka citanya, dibalik ratapannya, dia kembali teringat akan masa-masa yang indah untuk menghibur hatinya dan sekaligus menjawab orang yang bertanya kepadanya, di mana Allahmu? Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, anak sekolah minggu, lansia, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu, semua yang aktif di tengah-tengah gereja kita telah banyak mengatakan dari media, bertelepon, kalau ketemu, rindu kembali bersekutu di rumah Tuhan, melihat wajah Allah, karena kita jauh lebih nyaman dan lebih hikmat perasaan kita jikalau ibadah menyembah Tuhan di bait Allah. Saudaraku yang kekasih, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Bapak Ibu tidak perlu gundah gulana, tidak perlu meratap, tidak perlu menangis. Jikalau mau menangis, meratap, datanglah kepada Tuhan, memperlihatkan kehausan kita akan Tuhan, kehausan kita akan firman Tuhan, kehausan kita yang membuat kita bersegera setiap saat untuk mencari firman Tuhan sebagai modal kehidupan rohani kita. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus mengatakan, biarlah kamu seperti anak-anak yang baru lahir, yang merindukan air susu yang murni, rohani, yang membuat pertumbuhanmu menjadi baik. Apapun persoalan yang membuat kita menjadi berjarak, bertarak dari rumah Allah, jikalau kita setiap saat mengkonsumsi firman Tuhan,
jiwa kita, pikiran kita, hati kita, sosial kita tetap tenang dan kuat. Jikalau Bapak Ibu setiap saat mengkonsumsi dan rindu datang kepada Allah yang ditunjukkan dengan sikap yang terus berdoa, baca firman Tuhan, bernyanyi setiap hari, setiap malam, Bapak Ibu saudara kekasih akan merasa puas sekalipun ada situasi yang sangat mengecam dalam kehidupan kita ini. Jangan-jangan aktivitas seperti itu melepaskan kita dari rasa yang terbelenggu pada saat ini. Tidakkah Bapak Ibu mengingat bahwa kitalah bait Allah itu? Bait Allah itu dekat dari jiwa kehidupan dalam diri kita secara utuh. Karena itu, jagalah pikiran, jagalah hati, jagalah sekaligus ucapan, jagalah sekaligus berita-berita yang menyejukkan agar tidak terjadi di tengah-tengah kita ratapan yang berkesinambungan dalam kehidupan seperti ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, dengan penyampaian yang sederhana ini, memberkati saudara-saudara memasuki minggu yang baru ini. Sekalipun kita tidak bisa berdekatan, bertatap muka, tapi dalam Kristus dan Roh Allah kita satu adanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan firman Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan rohani kami, menjawab rohani kami yang haus di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi ini. Kami diingatkan, kami dikuatkan, kami sungguh-sungguh menjadi pasrah ke tangan Allah Bapa di sorga lewat Tuhan Yesus. Kami rindu untuk bersekutu di antara sesama kami, tapi kami melihat persekutuan itu ada di tengah-tengah keluarga kami, karena Allah juga lewat Roh-Nya melawat kami, senantiasa menyirami hati dan pikiran kami. Ini Tuhan doa kami yang kami sampaikan lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bangkit itu. Amin.